Lalu terdengar ia menggumam namaku. Ketika kutanya apa yang menyebabkan ia masih mengingatku, ternyata tahi lalat di pipi sebelah kiriku. Kemudian kutanyakan lagi, berapa banyak ia membawa es mambo hari ini. Saya borong semua es mambonya, tapi bungkuskan 10 buat saya. Sisanya biar siapa saja boleh memakannya, gratis. Dengan sigap, Pak Min membungkus 10 es mambo, lalu diserahkan kepadaku. Tiba-tiba dari seberang terdengar suara anak meneriakkan namaku. Ia keponakanku yang sengaja kujemput hari ini. Tante Anin, sapanya. Pak Min, saya nggak beli es mambonya dulu ya. Mau minta traktir es boba sama tante. Iya kan tante, pinta keponakanku. Tak ada alasanku menolak membelikan es boba kesukaannya. Kulihat Pak Min mengangguk, tapi wajahnya kecut. Biar saja dia suka es boba. Buat saya es mambo bapak tetap juara di hati, kataku meneguhkan hatinya. Dengan cepat kuberikan sejumlah uang untuk es mambo yang kuborong. Tak lupa memberinya tambahan supaya ia segera pulang, beristirahat dan esok siap berjualan lagi serta bertemu denganku. Terima kasih. Oke, makasih. Gimana kesannya? Sedikit aja sama cerita itu. Sebenarnya ini kisah nyata juga sih, Kapten ya. Perbedaan zaman mungkin ya. Jadi kejutan di akhirnya itu kan ternyata es boba lebih terpilih oleh keponakan gitu kan. Ya memang seperti itulah zaman gitu loh. Es mambo yang dulu bagi kita-kita yang hidup di zaman yang sangat benar-benar bahkan kangen gitu kan. Sekarang nyarinya agak susah juga kan Mas Didit gitu. Iya betul, jadi saya bikin cerita ini agak rindu dengan es mambo juga. Gitu. Oke Mas Kapten. Sama-sama, saya yang terima kasih diberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok tiba-tiba maknyut hati saya gitu kok. Ini nggak tahu mungkin ya tunggu. Kalau lihat mungkin ada sedikit air mata, gaya banget ya kok. Saya waktu Mbak Rahma kirim cerita ini juga karena saya kejar-kejar kan waktunya sudah mepet, kita harus layout dan masuk cetak itu. Memang agak diubah sedikit supaya muncul itu karena tidak ada kata-kata boba itu. Nah, jadi maksud saya itulah bagian dari imajinasi seorang penulis. Kalau kita menulis flash fiction, cerita mini, fiksi mini, pentigraf itulah bagian itu. Nah, satu yang saya selalu ingat adalah kata Mbak Catur, Mas Adit gimana ya, Mbak Catur Anda tinggal di Jogja, Mas Adit gimana ya supaya saya itu bisa buat seperti itu. Ya gimana ya caranya, mau tanya ke siapapun ya, banyaklah membaca, banyaklah berlatih gitu loh. Kalau kita sebagai penulis berhenti sejeda aja, nggak nulis, nggak baca, ya pasti seperti itu jadinya. Nah, apa yang sudah disampaikan sama Mbak Rahma tentang es mambo itu, begitu naskah itu masuk, saya lihat agak kurang ada kejutan terbang banget ya Mbak ya. Makanya saya munculkan si boba itu. Terus imajinasi saya adalah es mambo itu adanya dulu di sekolah. Ya, itu apa yang saya alami ternyata dialami juga sama Mbak Rahma gitu ya. Kita kan seumuran ya. Jadi di es mambo itulah yang muncul seperti itu. Nah, jadi maksud saya teman-teman semua yang sedang menulis, terserahlah apa kata dunia luar, terserahlah apa di komunitas lain, tetapi manfaatkanlah kebersamaan kita di Omah Pentigraf itu. Kalau teman-teman menulis tapi tidak pernah mau mencoba, tidak pernah mau kirim ke kita, ya gimana kita mau ngasih tahu gitu ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan pentigraf. Kalau tadi flash fiction atau pentigraf? Flash fiction ya. Jadi kita bandingkan kan antara cerita flash fiction dengan pentigraf. Monggo Mbak Ayu Putuh untuk membacakan pentigraf. Kalau tadi kan terlihat ya Mbak Rahma membalik kertasnya karena jumlahnya banyak. Yang pentigraf.
Oke. Oh nggak apa-apa, kalau gitu Mbak mau flash fiction aja. Oh, ya udah nggak apa-apa, silahkan. Nanti pentigrafnya ada. Oh ya nggak apa-apa. Nanti kita dengarkan pentigraf dengan dari yang lain aja. Silahkan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Ayu Putu dari Depok. Ah ya, bukan. Cerita sedikit ya. Tadi ngomongin pentigraf itu, saya tuh kalau inget tuh dulu tuh lucu deh, malu. Jadi saya tuh nggak cari tahu pentigraf itu apa, cuman baca sekilas. Terus saya tuh waktu itu kan nulis di blog Guru Siana ya. Saya tuh asik aja posting, yang penting 3 paragraf gitu. Nggak taunya ya Allah itu itu salah, kayaknya salah besar setelah tahu ini gitu loh. Dan saya bersyukur juga ketemu Mas Adit ya. Mas Adit ini sabar banget sih membimbingnya. Terus yang tadinya males nulis, terus dibilang gini-gini, akhirnya alhamdulillah jadi berapa buku ya udah ya, alhamdulillah lah lumayan. Oke, langsung saja saya membacakan. Ini pertama judulnya Jamu Pahitan, bukan karya saya. Nanti yang karya saya ada satu lagi ya. Oh satu aja? Oh, iya. Oke, yang ini aja deh, Jamu Pahitan. Kalau punya saya kayaknya kok kurang ini gitu kayaknya. Kejutan. Sudah ini kok. Oh udah. Yaudah deh, rujak aja deh, rujak. Karya sendiri. Itu sudah ini kok itu. Sudah ini, oke. Oke, bismillah. Setiap kuunggah foto rujak plastik di story sosial mediaku dengan tagline segarnya bikin asik, pasti orang akan bilang, seger bikin ngiler, gayung bersambut. Copywritingku berhasil menarik perhatian mereka. Iya memang seger bikin ngiler, monggo diorder supaya anaknya ngeces, nggak ngeces tapi pinter selorohku. Alhamdulillah sekali unggah langsung banyak closing. Nama usahaku Geria Kuliner 954. Angka-angka itu sejarah dari anak-anakku. Kata mentorku, kayak jualan properti aja tuh pakai Geria. Bikin nama usaha itu yang simple dan mudah diingat katanya. Beda lagi dengan brand rujak klasik. Aku memilih usaha kuliner rujak karena ada sejarahnya dengan ibuku. Aku memilih klasik karena menurut KBBI, klasik itu berarti agung, luhur, dan tradisional. Begitulah ibuku, beliau wanita yang agung di mataku, berbudi pekerti luhur, berjuang tanpa lelah demi anak-anaknya. Ada kenangan paling berkesan dan bikin baper sehingga aku memilih usaha rujak. Alah, emang kamu suka rujak kan Yu? Sehingga kamu bikin rujak, gampang pula bikinnya, kata seorang temanku. Aku memang suka rujak, tapi kenapa aku suka dan memilih usaha rujak? Itu karena ibuku. Memangnya kenapa dengan ibumu? Tanya temanku lagi. Aku tak menjawab, malah melamun. Lalu anganku melayang. Saat itu aku masih remaja. Ketika bangun tidur siang, rumah sepi. Suntuk rasanya. Kemudian aku mencari ibu yang ternyata berada di belakang dapur bersama kakak perempuanku. Mereka rupanya sedang asik bercengkrama. Adik sudah bangun, ini rujak untukmu. Sengaja ibu sisihin, kalau nggak disisihin bisa habis dimakan kakakmu, kata ibu lembut. Aku masih lemas, sepiring rujak itu tidak terlihat menarik. Ada irisan putih bercampur bumbu berwarna coklat. Tetapi ketika aku makan, tubuhku mendadak segar, mataku melek. Rujaknya terasa enak dan segar, rasa asam dan pedasnya pas di lidahku. Tak sampai 5 menit rujak pun ludes. Memang rujak apa yang dikasih ibumu? Siang itu temanku ingin tahu. Rujak singkong,
Jawabku tersenyum bangga. Hah, singkong doang? Bukannya rujak itu aneka buah? Ujar temanku sambil tertawa. Kamu belum tahu sih, apapun yang dibuat ibuku tuh selalu enak. Makan rujak buatanku juga ketagihan, apalagi dikasih gratis. Mau kan? Mau dong, masa nolak, ujar temanku. Lalu kami tertawa bareng. Oke, nggak ada kejutannya ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak komentari sedikit. Kalau dibilang nggak ada kejutannya juga ada ya. Itu bilang rujak singkong. Nah, mana ada rujak singkong, kita Anda taunya rujak buah gitu ya. Dan saya juga agak surprise pada satu Mbak Ayu bilang rujak singkong. Saya sudah rujak singkongnya apa? Mbak singkongnya apa? Ya sudah. Itu bagian kejutan yang tidak terlalu megah dan mewah, tapi kan udah ngagetin saya gitu. Kita juga Mbak Wida juga ini rujak singkongnya apa? Gitu ya kira-kira. Iya, Mbak Rahma sama Mbak Ayu Putu itu tadi contoh dari flash fiction. Nah, untuk contoh pentigraf, kira-kira selain mereka beliau-beliau ada nggak yang bisa baca? Kalau ini nggak ada, Mbak Wida aja ya, tolong bacain. Baik, hari ini saya akan bacakan Panggung Sandiwara, pentigraf karya Tengsu Cahyono, terinspirasi lagu Panggung Sandiwara karya God Bless. Palu pengadilan diketuk. Sejak itu ia harus mendekam di penjara karena terbukti bersalah melakukan korupsi saat ia menjadi bupati. Bansos untuk korban bencana banjir bandang di wilayahnya disikat habis. Entah pikiran apa yang melintas di benaknya saat melakukan itu. Doakan agar Bapak kuat ya, katanya kepada sang istri saat jam berkunjung. Perempuan itu memegang erat tangan suaminya. Air matanya bercucuran. Waktu berkunjung hanya sebentar. Di perjalanan pulang, kepala perempuan itu sudah bersandar di bahu seorang lelaki lain. Mereka saling tertawa dalam mobil yang melesat jauh keluar kota. Ibu belum pulang selama sebulan, Pak, kata anaknya. Mantan bupati itu terdiam. Hanya jemarinya bergetar di balik jeruji yang membatasi dirinya dan dunia luar. Ingatannya melayang pada setiap acara pesta. Ia selalu menyanyikan baris-baris, dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Dalam suara yang serak dan parau, sekarang itu jadi kenyataan. Terima kasih. Jadi apa pesannya, Mas? Kalau aku sih ini diselingkuhin dan ya bener kan? Nekat itu sih. Nekat ya. Jadi itu teman-teman, kita nggak usah menyombongkan diri. Sebuku dengan Tengsu Cahyono nggak perlu, tapi saya tinggal kontak, Pak, nyumbang tulisan dong Pak buat teman-teman biar semangat. Ada. Jadi nggak usah bangga-bangga banget kalau sebuku dengan si X, si Y itu nggak usah sih. Bangga aja sebuku dengan Captain Opa gitu. Jadi itu ya, jadi buat kita semua, Pak Tengsu itu masih menjadi maskot pentigraf di Indonesia. Belum ada yang orang belum ada yang satupun orang yang bisa seperti beliau. Dan teman-teman bisa lihat dari contoh tadi itu ya, yang beliau tuliskan itu. Saya sudah memperhatikan, sudah melihat apa yang selalu beliau itu selalu tes panjang itu. Tapi kalau teman-teman melihat di lewat mesin waktu masih banyak yang bertele-tele. Tapi kenapa diloloskan sama saya? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau saya batasin, tapi itu proses. Nah, saya bilang Mbak Yuni itu berproses. Makanya kita belajar 210 kata, nanti kita pendekin aja jadi 150 kata, jadi 100, tapi nggak akan sampai 75 kata. Karena kalau 75 kata itu wilayahnya Tatika. Sastra 3, kreasi Pak Tengsu yang lain.
selain pentigraf. Itu namanya cerita 3 kalimat. Ya, makasih Mas Adit. Baiklah, supaya kita tidak habis waktu, kita langsung saja ke seksi 2, yaitu proses kreatif buku pentigraf dan mesra oleh Mbak Neni. Monggo Mbak Neni. Sini aja ya. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Omah Pentigraf Askia yang datang di hari ini. Semoga tadi sharing dari Mas Adit ya cukup padat, bisa membangkitkan semangat, terus semangat untuk menulis bersama Omah Pentigraf Askia. Buat adik-adik di sini, nih dari murid-muridnya Mbak Mary harus menulis kembali ya, menulis mesra. Mesra itu menulis bersama dan kita ada komunitasnya. Nanti adik-adik juga bisa kita masukin ke grup mesra. Baik, Mas minta tolong untuk PPT-nya. Jadi saya akan lebih bercerita tentang proses sebuah karya di balik buku itu seperti apa, proses kreatifnya. Nah, boleh selanjutnya. Nah, dalam hidup setidaknya buatlah satu buku, ciptakan bukumu tak peduli ketika kita harus masih menulisnya bersama-sama. Ini mesra Askia, menulis bersama di Askia. Jadi mesra ini salah satu komunitas, jadi di Askia itu ada 3 komunitas, Easy Writing, kemudian Omah Pentigraf Askia, dan yang terakhir adalah yang termuda adalah Mesra Askia. Walaupun sebenarnya kita sudah banyak sekali di Mesra itu menghasilkan buku-buku bersama. Jadi sebelum Omah Pentigraf Askia itu terbentuk sebenarnya sudah Mesra dulu ada, cuma tidak dibikin komunitas. Tiba-tiba saya tergerak karena bingung, setiap kali ada WhatsApp dari beberapa teman-teman penulis bertanyanya sama ada acara apa, ada nulis apa, terus ya seputar literasi. Akhirnya saya buat aja deh grup menulis bersamanya. Jadi sampai hari ini nih sudah hampir 500 anggota di Mesra. Sementara Omah Pentigraf karena lebih spesifik ke pentigraf, kadang-kadang mereka belum berani masuk. Jadi memang sekarang mulai diseleksi juga nih, Mas Adit yang masuk ke OPA memang benar-benar tertarik untuk menulis pentigraf. Oke, berikutnya. Ini ya teman-teman, menulis masih bersama-sama, tapi kita berharap teman-teman kan punya kepandaian nih, kayak beliau Pramudia Anantator bilang, orang boleh pandai setinggi langit tapi selama tidak menulis dia akan hilang di keabadian. Jadi ya kita masing-masing punya keahlian, coba kita tulis, kita betul-betul mantapin dari bab per bab hingga teman-teman tidak hanya menulis nanti mesra aja, menulis bersama satu buku, tulisan kita hanya sedikit tapi benar-benar full satu buku, dan buku itu bisa menjadi senjata juga buat teman-teman. Buku itu bisa buat kado, bisa buat kita pergi kemana-mana bawa buku kita, ketemu orang, ini loh saya punya buku. Kadang saya pun kemana-mana bawa buku, dari situ bisa berkenalan sama orang, oh Mbak penulis ya, nulis apa. Nah dari seperti itu, hal-hal seperti itu ternyata Tuhan itu menemukan kita teman-teman atau orang-orang di sekitar kita yang sama frekuensinya. Jadi buku tunggal nantinya ataupun buku yang masih bersama itu kemanapun dibawa ya. Nah marketing saya ya seperti itu, kemana aja pasti bawa buku, entah itu saudara saya, teman, apalagi kalau reuni, nih loh aku punya buku, berapaan buku kamu. Akhirnya meskipun jalan 2-3 buku itu pasti laku, ya marketing berjalan aja gitu. Nah dengan cara-cara seperti itu buku-buku terbit di Askia sejak 24 Maret 2013 kita hampir menerbitkan untuk Askia sendiri 1.200 buku. Dan saya sendiri dengan Mas Adit ya dulu suka disebut Ratu Antologi karena suka sekali ikut
ini antologi awal-awalnya menulis sebelum saya menulis buku tunggal, perjalanan saya juga seperti itu. Nulis rame-rame dan akhirnya nulis rame-rame kamu tuh nyebar di mana-mana. Coba dijadikan satu buku, akhirnya dari buku rame-rame kumpulan cerpen jadi buku tunggal. Dari kumpulan cerpen beberapa buku kumpulan cerpen tunggal sendiri, akhirnya coba buat novel. Akhirnya nah kan di sini ada novelis juga nih Mbak. Mbak Fiana dulu dari apa dulu tuh awalnya? Awalnya dari fiksi mini ya, di Wattpad. Terus akhirnya berkembang. Iya. Nah sama. Saya juga menulis novel karena ditantang juga di salah satu penerbit. Gini awalnya, kamu tuh nulis banyak banget, coba antologi 600 buku, itu tuh sudah bisa jadi buku tunggal, coba sih jangan nulis pendek-pendek terus, coba novel. Akhirnya memang saya benar-benar menulis novel dan alhamdulillah itu berturut-turut novelnya diterima di penerbit Mayor. Itu karena awal-awalnya juga kayak gitu, nulis sana sini, ikut kok sana sini, akhirnya tahu jalan. Oh gini toh, oh ada penerbit Mayor, ada penerbit indie. Nah terus ketemu juga sama editor-editor penerbit Mayor, akhirnya coba kamu berani buat novel. Dan bener akhirnya tersalurkan. Beberapa novel itu baru awal-awal sekitar 6 novel itu langsung sehampir bersamaan diterima di Z2 Publishing waktu itu. Dan itu benar-benar waktu ke jalan ke Gramedia, wih ada novelku. Ya itu perjalanannya dari teman-teman telaten aja nulis, ikut bersama dulu, tapi lama-lama juga harus ada tobatnya, jangan nulis terus sama-sama terus, harus punya visi lagi nih, loncat kemana. Kayak coba penerbit Mayor meskipun butuhnya waktu lama karena memang biasanya sampai 6 bulan ya diseleksinya diterima atau tidaknya. Tapi setiap buku itu baik indie maupun Mayor itu pasti ada kepuasan tersendiri. Kalau Mayor ya kita memang tidak bermodal sendiri, kita akan malah sebaliknya kita akan dapat royalti ya, ada MOU-nya. Tapi mesra ini menulis bersama ini bisa menjadi salah satu latihan terus, jalan terus sambil mencari pandangan-pandangan lain. Oke, jadi ini saya di Askia komposisi buku tunggal itu hanya 25% dan antologi 75%. Jadi memang minat pasar atau minat teman-teman untuk nulis bersama itu banyak ya, besar. Dan baru kami arahkan nih di tim Askia, kita mencoba teman-teman yang sudah menulis beberapa buku, kita coba arahkan untuk bisa menulis buku tunggal. Ya itu memang targetnya jangan di mesra terus, harus punya buku tunggal dan itu buat senjata teman-teman. Apalagi kalau buku tunggal itu adalah passion teman-teman, keahlian teman-teman, bisa dibuat misalnya komunitas tertentu, bisa dipromosikan di komunitas tersendiri yang memang passionnya sama dari buku-buku teman itu. Ya itu tuh salah satu trip promosi juga. Jadi kita punya komunitas, kita memang keahliannya di situ, kita harus punya buku yang bisa dijadikan SOP komunitas tersebut. Mbak itu Nen, kira-kira. aku jadi ingat tuh, aku itu dapat kenang-kenangan dari ini anakku. Tadinya kan punya teman deket. Nah namanya anak kecil kalau punya teman deket kita orang tuanya jadi deket. Akhirnya waktu itu saya dikasih buku nih loh, buku saya mama. Apa sih Pri ini? Saya manggilnya papi mami dia di sana dan beliau manggilnya papa mama sama saya. Apa ini buku? Ya aku kan sudah keliling Indonesia pakai VW. Dia itu pembalap VW di Sentul. Aku udah keliling Indonesia pakai VW ini. Loh caranya gimana gini-gini. Kalau mama pengen tahu ceritaku, ini bukunya. Nah. Saya dikasih buku itu gede, cerita dia keliling Indonesia pakai VW. Nah itu kan ini karyaku sendiri, maksudku dia hidup itu berkarya mengelilingi Indonesia
dengan VW-nya dan diabadikan di sebuah buku. Ya seperti kata Mbak Neni, jadi kita punya satu buku dalam hidup karena itu passionnya di situ, di VW dikenang gitu ya. Dan bisa kalau ada temen atau apa ikut tertarik, ada aku bukunya, atau orang aku pengen lebih tahu, kita kan nggak perlu cerita banyak nih, lihat aja. Nah jadi ya itu, buku itu sayap kita, senjata kita kemanapun. Kalau kita lagi ngobrol atau acara apa, pengen tahu lebih detail tentang kita atau apa, kita punya, aku ada bukunya nih. Tergantung nih mau kita komersilin atau mau kita, kalau sahabat ya kita bisa barter dengan sahabat kita. Pokoknya ya itu, kalau saya memberi seseorang tuh lebih seneng dalam bentuk buku, buku atau jarang benda-benda lain, karena memang passion dari kecil ya udah buku ya di dunia literasi. Itu ya lanjut sampai sekarang. Saya sama anak-anak saya kalau ulang tahun ini kadang-kadang bosen ibu hadiahnya buku mulu. Iya, karena ibumu tukang nulis ya buku lagi ya, nanti hadiah yang lain nanti ya, tapi tetap buku dulu. Oke, lanjut di cerita di Askia ya, ini lebih banyaknya ya. Nah ini dia. Kemudian Opa itu terbentuk lebih dahulu dari mesra, dan dari Opa juga saya terpacu, Opa juga bisa aktif, kenapa aku tidak bikin alumni mesra nih. Nah buku-buku terbit dari Askia dari 17 Agustus ini 17 Agustus 2021 ya, ini Opa ya berdiri ya, azan ya. Oke lanjut ya teman-teman. Jadi Opa ini berdiri sejak 17 Agustus 2021, sudah 2 tahun ini dengan menghasilkan buku pentigraf 11, flash fiction 5, dan Tatika cerita 3 kata. Nanti akan lebih dilatih lagi nih sama Mas Adit rencananya. Jadi hampir di setiap bulan ada tema diangkat hingga menjadi buku. Jadi kita itu mencoba cari tema apa ya yang menarik buat teman-teman, dan kiranya teman-teman mau menulis, entah itu pentigraf, entah itu flash fiction, entah itu Tatika. Mudah-mudahan ini yang terbaru lagi kita coba adalah yang pentigraf hayalan. Mudah-mudahan akan banyak yang tertarik juga. Oke Mas, lanjut Mas. Nah ini cover-covernya. Cover-cover yang selalu kita di proses pembuatan buku kita diskusikan beberapa kali, ada beberapa kali juga cover yang harus kita ganti karena dianggap kurang pas. Jadi di balik proses kreatif balik terjadinya buku, di belakangnya itu banyak obrolan atau diskus yang kita lakukan, hingga inilah cover-cover yang sudah kita luncurkan. Oke. Next. Iya, dan ini yang terbaru lewat mesin waktu, ini juga sempat beberapa kali ada revisi di belakangnya, jadi entah revisi depan, entah revisi belakang. Proses kreatif itu memang banyak butuh perubahan ya, dan kesabaran di internal kita juga. Kadang antar saya, Mas Adit, Mbak Wit, atau Bunda Mary pun kadang ini di antara kita ada yang nggak serak, akhirnya coba menemukan yang paling maksimal ya di antara kita ya. Ini yang terbaru, oke. Next. Nah ini untuk yang flash fiction kita sudah berjalan, ada 4 buku dalam 2 tahun ini terbit. Lentera Terpupus, Mengintip Bintang, ini apa ya dulu Mas Adit? Fast fiction ya, kita kasih kebebasan tema ya. Cuma yang terakhir ini pas ini COVID ya, yang Mengintip Bintang ini ceritanya tentang COVID ya di rumah sakit. Foto usang nih dari foto kita imajinasikan ya dalam bentuk flash fiction, kita narasikan juga. Nah yang terakhir ini menulis 2 duet ini ya, ikut ini launching di hari ini nih. Jadi kita satu karya dengan 2 penulis. Jadi di sini perlu apa sih, sama dua penulis itu harus kerjasama ya, saling ini ya nurutlah gitu, maksudnya ada kerjasama karena nggak mudah loh nulis duet itu, karena masing-masing punya ini idealis sendiri kadang-kadang, tapi akhirnya tercipta beberapa penulis dipasang-pasangkan
tercipta suatu karya yang bagus Dan enak itu dibaca. tantangan, Mbak. Tantangan karena kita kadang punya idealis ya. Iya, Nggak mau aku selain kayak gini. idealis, kita juga ini jarak. Kita kan nggak bisa diskusi langsung bertatap muka. Kita satu penulis ada di Jakarta, satu penulis ada di Blitar. Terus mau cerita gimana? Kan terlalu nggak jelas gitu ceritanya. Terus akhirnya dari situ kita tentukan dulu kerangkanya, gini. Kamu punya ide apa? Ini, aku punya ide ini. Iya. Oke, dirubah lagi dan tiktokan seperti itu ya. Akhirnya menghasilkan sebuah karya. Nah, karya-karya yang dari duo berbeda dengan karya sendiri. Kalau menurut saya, karena berbeda. Dua ini ya, Dua pikiran. Dua pikiran, dua idealis kayak Mbak Mary di Balikpapan sama di Cibubur Jakarta ya, Mbak Heni ya, ini ya. Pontianak. Nambahin dikit ya, sepertinya kata Mbak Lisa itu. Jadi kenapa kita menggulirkan dua duet ini ya? Ini belum pernah kita lakukan di Askia. Saya waktu ngusulan sama ini, sikat Mas Adit nggak apa-apa ben wae. Nah, tapi memang kesulitannya akhirnya seperti yang saya tuliskan di belakang itu, ya di blurb-nya itu ya, bahwa ternyata tidak mudah karena saya ada waktu itu satu cerpen di Jogja, di komunitas di Jogja yang nulis 6 orang. Terus Ariel Noah itu pernah lagunya apa itu juga yang nulis sampai liriknya itu 6 orang gitu. Ternyata si Rian Demasif nyumbang 1 baris. Terus puisi penulis puisi siapa nulis. Jadi lagu itu jadi dengan banyak orang cerita. Jadi lagu saja bisa seperti itu, apalagi tulisannya. Nah, ini kesulitannya seperti kata Mbak Lisa tadi, bahwa kita susah untuk menentukan apa. Nah, pada saat proses kreatif itu terjadi, saya minta mana yang ditulis sama Mbak Lisa, mana yang ditulis sama Mbak Yuni, dibedain supaya kita tahu siapa yang cuma diem aja, siapa yang enggak gitu. Nah, yang tahu cuma dapurnya saja gitu. Itu proses kreatif yang akhirnya sudah jadi seperti ini. Teman-teman tahunya, oh yang nulis Lisa sama Yuni, dah gitu. Tapi kita belajar itu, saya melihat, oh ini Mbak Mary sama Mbak Heni. Mbak Mary sama siapa lagi? Mbak Avita ya. Itu tipikalnya Avita nulis itu kan beda sama Mbak Mary, sama Mbak Heni. Avita itu karena dosen saklek dia kalau nulis, karena kebiasaan nulis jurnal gitu ya. Jadi harus dilemeskan. Nah, kebetulan Mbak Mary kan juga bisa melemeskan cerita. Jadi bisa ceritanya jadi tidak terlalu kaku. Tapi kadang-kadang kalau Avita nulis sendiri, saya biarin aja dia seperti itu gitu, biar ada cirinya gitu. Tapi pada saat kita berduet, ya kita harus berkompromi seperti itu. Gitu aja, Mbak. Oke, lanjut Kak. Nah, ini juga yang terbaru, Fiksi Mini ini agak lama juga ya prosesnya ya Kak. Mas Adit, ya mungkin Mas Adit bisa nambahin ini. Ini jadi sebenarnya pada tahun kemarin ya, tahun lalu itu, begitu pandemi selesai itu, saya buat tema di judulnya perjalanan. Jadi sebelum Omah Pentigraf yang sekarang ini, kami punya Omah Pentigraf Askia yang junior. Itu terbentuk gara-gara ada acaranya Pak Tengsu itu, launching Denting Gamelan Mengalun dan Jalan Pasar Kembang. Jadi supaya teman-teman yang baru bergabung itu tidak kaget di rumah besar Omah Pentigraf, kami buatkan grup dulu yang kecilnya. Termasuk Mbak Lisa ya. Mbak Lisa ikut, Mbak Lisa langsung grup besar ya. Langsung pinter Mbak Lisa. Jadi di grup yang lama itu temanya adalah perjalanan ini. Nah, ternyata susah mengumpulkan teman-teman untuk mengirimkan naskahnya itu. Nah, kemudian pada waktu yang tidak berapa lama, saya sudah menggulirkan foto berbicara. Jadi setelah kita foto usang keluar, kita buat lagi foto berbicara, tetapi kita sudah menyediakan fotonya. Kalau yang pertama, fotonya dicari sendiri sama penulisnya. Nah, yang jilid 2-nya, fotonya kita siapkan 30 Mbak Wit ya, 20 ya, 30-an ya waktu itu. Nah, jadi termasuk Mbak Rahma, Mbak Ayu ikut nulis di sini. Nah, ternyata sampai pada hari H untuk deadline-nya, naskah tidak bisa terkumpul sesuai keinginannya penerbit ya. Jadi kita mencetak itu kan harus ada kuota minimal yang harus supaya ongkos produksinya juga pas ya, Mbak Bu lah kasarannya gitu ya. Nah, itu akhirnya saya gabungkan
Jadilah namanya Fiksi Mini Perjalanan Foto Berbicara. Kebetulan waktu itu tema perjalanan itu juga Fiksi Mini. Foto berbicara juga Fiksi Mini yang kita gabungkan dan kita pakai Fiksi Mini 350 kata. Nah kalau 350 kata itu hanya 1 lembar dibalik, jadi cuma 2 halaman ya, nggak penuh. Jadi sekarang saya makin pintar begitu. Oh ini 350 kata itu kita hanya butuh 2 lembar kurang sedikit. Kalau 500 kata ya 1,5 halaman. Kalau nanti 750 kata ya 3 halaman lebih sedikit. Jadi kita sudah bisa memprediksi keikutsertaan pesertanya berapa gitu ya Mbak Neni ya. Iya. Jadi itu yang saya rembukin selalu sama Mbak Neni, sama Mbak Wit, sama Mbak Mary. Kita sudah tahu, oh kita mau cetak bukunya 100 halaman plus daftar isi dan segala macam itu. Nanti jadi berapa peserta yang kita bisa ikutin. Nah itu yang seperti yang saya katakan tadi, kenapa Pak Tengsu bilang 210 kata. Padahal beliau tidak menyarankan ukuran kata kan, tapi itu hanya untuk pentigraf itu 210 kata yang 1 lembar. Iya, jadinya harus kalau nanti teman-teman melihat ada halaman dibalik untuk pentigraf ya pasti bukan pentigraf. Kalau Fiksi Mini dibalik masih masuk akal. Tapi kalau versinya Abang Golagong itu juga bisa 1 halaman karena dia Fiksi Mini betul-betul mini bener gitu. Mungkin cuma 250, 350. Nah, beberapa teman-teman di penerbit lain itu mereka mainnya di angka 750 kata. Mereka jadi pasti akan jadi 2 halaman. Kurang. Itu aja Mbak Nini. Mungkin. Oke, jadi itu ya tadi dibalik proses kreatifnya Fiksi Mini kita memang butuh agak waktu lama ya yang ini. Oke, next. Nah, ini kita mencoba Tatika, cerita 3 kata ya. Ini juga tantangan sekali ya, tadi udah pentigraf, cerpen 3 paragraf, ini dari kalimat 3 kata tapi jadi sebuah 3 kalimat jadi berbentuk sebuah cerita. Kita sudah mencoba di Opa bikin Tatika 1 dan Opa bikin Tatika 2. Ini kenapa jadi 1-2 ya waktu itu Mas Adit ya? Terlalu banyak ya. Jadi kalau terlalu tebal ya kalau dijadikan satu buku ya. Jadi ini salah satu sastra 3 yang diciptakan oleh Pak Tengsu juga yang tidak saya tampilkan di sini karena terlalu jelimet juga ini karena ini betul-betul harus sendiri gitu. Jadi ini kenapa dibuat ini karena formatnya kita tidak pakai ukuran buku 14 kali 20. Tapi 11 kali berapa Mbak? 11 kali 18 kalau nggak salah ya. Jadi kita bersepakat bahwa besok nanti terbitan Omah Pentigraf Askia dan Askia Publishing itu untuk Tatika itu kita akan pakai format 11 kali 18. Ya. Kalau yang Pentigraf kita pakai 14 kali 20 seperti biasa seperti ini. Jadi begitu kita baca Tatika itu 1 halaman 75 kata dibalik termasuk kata pengantarnya itu juga saya buat hanya tiga kalimat juga. Tapi orang tidak menyadari padahal itu sebenarnya kata pengantar, tapi kata pengantar itu seperti Tatika. Jadi orang yang nggak tahu itu dipikir itu Tatika, padahal itu kata pengantar. Etian ya, gila. Terus biodatanya juga cuma 3 kalimat. 3 kalimat. Gitu. Jadi semuanya serba 3. Iya, ini serba 3 dan kita akan berencana lagi untuk Tatika berikutnya ya, Kak. Ya. Oke, next. Nah, oke. Jadi proses kreatif di belakang buku yaitu kita biasanya merundingkan temanya apa nih yang akan kita angkat. Kemudian banner akan kita sebar di grup-grup mana. Nah, diskusi bedah naskah di grup WAG. Jadi ya idealnya setiap naskah kita coba bedah paling enggak kontennya ya, isinya. Kalau memang di luar tema biasanya Mas Adit sendiri langsung kontak ke penulisnya ada perubahan ini dan ke typo juga editing. Menyusun naskah, kita akan nyusun nih naskah ini urut-urutannya juga kita biasanya di belakang layar kita ini urutan ke-1, ke-2, ke-3 cuman kita obrolin juga, terus cover juga kita discuss. Layoutnya mau kayak apa, kemudian cost buku kita mau di angka berapa. Nah itu jadi obrolan di proses kreatif. Kemudian pre-order nih marketingnya mau seperti apa, atau kita bikin teaser, video,
promosinya juga mau kemana nih. Kalau ada beberapa teman yang punya komunitas, biasanya dia akan pesan agak banyak karena punya komunitas. Nah, kemudian sampai buku ke pengiriman ke percetakan dulu, sebenarnya ada lagi ke cetakan baru ke penulis. Ini berapa jeda waktunya, jangan terlalu lama antara PO sama teman-teman harus menerima buku. Ini menjadi proses kreatif di belakang kita nih. Dan kita juga selalu mencoba setiap buku itu ada pelaporan royalti untuk social sharing. Ini komentarin yang ini ya Mbak ya. Jadi teman-teman alhamdulillah di Askia Publishing itu kita menulis, kita senang-senang, kita membayarin buku kita sendiri, tapi tanpa kita sadari. Tapi kalau teman-teman yang ada di grupnya di bawah Askia pasti tahu bahwa kita sedikit banyak itu memberi bantuan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman kita. Kita ada social sharingnya tadi. Jadi ada donasi. Kalau di Omah Pentilkraf itu urusannya Mbak Wit itu yang kayak gituan tuh, dia nanti kita mau kasih kemana ini, jadi kita dapat. Jadi setiap teman-teman ikut menulis, membeli buku, insya Allah sudah terbuka pintu surganya. Amin. Karena sudah ada dari buku yang ditulis, jadi teman-teman menulis, teman-teman membeli buku, teman-teman juga sudah ikut memberi bantuan kepada teman-teman. Kemarin yang terakhir saya di foto perjalanan foto berbicara, kita nitip ke sekolah apa yang Al-Quran itu ya Mbak ya? Hafiz. Jadi membeli Al-Quran 7 kalau nggak salah itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal jariah kita semua ya yang di situ. Terus nanti ada beberapa tempat lain, kemarin ada yang disumbangkan ke beli air juga ya. Jadi mudah-mudahan ya kita kecil aja, mungkin nggak banyak ya, tapi diniatin dengan tulus ikhlas lah. Ya, Allah yang bales lah seperti itu. Jadi jangan khawatir, nggak usah sebuku dengan siapapun, tapi sebuku dengan Allah langsung lah. Insya Allah ya. Ya, ini menjadi tanggung jawab kita sih di ini, pokoknya setiap buku harus ada beberapa persen untuk social sharing. Oke, next. Nah, akhirnya ini mesra. Kalau mesra ini kita temanya lebih luas ya, lebih bebas, tidak sesaklek Pentigraf. Jadi ada beberapa tema-tema sudah kita angkat kayak Love Never Dies, ini cinta yang abadi. Kemudian juga ada beberapa kelompok teman-teman sukanya menulis anak, bikin tema anak. Jadi saya tuh nggak setiap hari sih, beberapa kali pasti ada yang masukan, Mbak ada tema nulis anak enggak, ada tema fable enggak, ada nulis tentang cinta enggak, ada nulis tentang ngajar menyenangkan enggak. Jadi saya sebenarnya menentukan tema-tema itu berdasarkan banyakkan masukan-masukan dari teman-teman juga sih. Oke, aku bikin tema ini, nulis lo ya. Nah biasanya yang ngajuin tema nulis, terus bawa teman-temannya juga. Nah ini beberapa tema cinta yang suka kita angkat, kemudian anak. Next Mas. Sahabat sampah ini kebetulan komunitas sampah sendiri penulisnya, mereka menjadikan buku pegangan juga nih, sahabat sampah. Kemudian konseling, ini bapak ibu guru konselor ya, mereka juga buat buku. Ini 2 buku ini cetak berulang kali ya, karena memang dijadikan buat pegangan di komunitas mereka ini, kelompok ini. Kalau yang sahabat sampah ini malah dibeli oleh Gramedia dalam bentuk digitalnya, e-book. Jadi teman-teman coba mencari di Gramedia digital, sahabat sampah itu udah bisa dibeli secara digital. Oke, next. Nah ini juga dari komunitas puisi, easy writing, kita sempat menulis buku kumpulan puisi. Nah kalau Merindu Baitullah ini dari para bapak ibu yang sudah sempat ke Baitullah, mereka bercerita segala macam ya, suka duka dan kerinduan, kebahagiaan saat mereka diizinkan ke Baitullah. Oke, jadi beragam genre dan komunitas ya di Askia ini. Next. Nah kemudian kalau yang bisa kita simpulkan, apa sih yang didapat dari mesra atau menulis bersama? Pertama adalah gol karya buku, itu udah pasti ya. Bahwa seberapa penulis akhirnya terkumpul di final, kita punya jeda, pasti akan kita bukukan. Kemudian ilmu saat tulisan dibedah, karya yang lebih rapi, jadi
Mas Adit, Mbak Wit, Mbak Mary ini termasuk beliau-beliau yang merapikan karya-karya teman-teman di Askia. Kemudian kolaborasi. Kita ternyata dari grup Mesra, Opa, teman-teman sendiri akhirnya bisa berkolaborasi, ketemu di situ, ketemu teman-teman yang bisa tektokan ya, entah itu berkarya di tempat lain, nggak masalah. Tapi dengan adanya Mesra ternyata teman-teman bisa saling kolaborasi. Kemudian saling memotivasi berkarya, akan lebih menyenangkan ya kita berkarya bersama-sama daripada sendiri. Kalau bersama-sama kamu lagi nulis apa, aku lagi block writing nih, nggak bisa nulis, ayo nulis lagi, aku lagi nulis ini. Nah jadi semangat lagi nih, jadi dengan menulis bersama ya biasanya semangatnya lebih besar. Nah kalau saya nih pengalaman Journey Alone ini ketemu dengan Mbak Indah Dari, kebetulan beliau memang pelanggan di Askia ya, sudah hampir 10 buku beliau terbit di Askia. Nah terakhir beliau, Mbak aku tuh nulis sendiri, sekali-kali nulis sama Mbak Neni dong. Nah, dari sini kan aku ketemu, wah kita bisa kolaborasi, diajakin kolaborasi karena dari ya ini acara-acara menulis bersama. Akhirnya terbit, teman-teman kalau tertarik Journey Alone ini Mbak Indah Dari, kita ini dong menulis tentang apa sih tanggung jawab pribadi kita setelah tidak ada di dunia. Jadi ini seperti buku-buku reminder ya. Ini coba saya baca nih tulisannya beliau. Sejatinya kita memang harus benar-benar sendiri dan akan sendiri bertanggung jawab atas perjalanan hidup kita lewati. Kita yang Allah tutupi aibnya, kita yang Allah jaga rahasianya, kita yang Allah beri nikmat, kita yang Allah beri tenggang waktu untuk menghapus perbuatan buruk dengan perbuatan baik sebelum kematian kita tiba. Dan jenazah itu pun sendiri kembali kepada Sang Holik untuk mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat selama hidup. Ini adalah buku karya kolaborasi saya dengan Mbak Indah Dari, hampir kita kerjakan 2 bulan karena beliau sangat sibuk. Jadi lebih banyak saya, Mbak udah selesai belum tulisannya? Nah akhirnya selesai, ini pas kesempatan ini sekalian saya minta izin tak launchingin sekalian karya kita berdua. Jadi teman-teman jangan jangan ragu ikut komunitas, pasti akan ketemu teman-teman yang sefrekuensi. Itulah kalau kita bisa ikut di grup penulisan bersama. Oke, next. Ya, terakhir semua orang akan mati kecuali karyanya. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak. Ali bin Abi Thalib. Itu teman-teman sedikit sharing dari saya selama di Askia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neni atas ulasannya yang panjang lebar sehingga karya-karya kita menjadi sebuah buku. Jadi sebenarnya kita semua itu kalau sudah tidak ada di dunia ini, itu yang dikenang apanya, yaitu karyanya. Seperti Mbak Heni sekarang, karya-karya beliau banyak yang telah terbit dari Askia. Beliau sudah berpulang, yang ada apa? Hanya karyanya. Maka dari itu hari ini marilah kita berdoa bersama untuk mengirim doa untuk Mbak Heni supaya beliau dimanapun berada diampuni dosanya, diterima amal baiknya, dan dimanapun beliau berada dimudahkan untuk jalan menuju surga Allah. Doa kali ini dipimpin sama Mas Adit, monggo Mas Adit tolong dipimpin doa untuk kami semua. Mari teman-teman kita tundukkan kepala dengan nanti membacakan surat Al-Fatihah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil janata mahswaha. Ya Allah, ampunilah saudara kami Heni Purnawati, berilah rahmat, sejahtera dan maafkanlah dia dan jadikanlah surga sebagai tempat beristirahatnya. Mari sama-sama kita baca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Mbak Heni beristirahat dengan tenang. Beliau sudah nggak sakit, beliau kemarin sakit, dan mudah-mudahan sekarang beliau sudah tidak merasakan apa-apa, sudah bisa menunggu saatnya pada saat Allah mau mengumpulkan kita semua di akhir zaman nanti. Terima kasih untuk doanya teman-teman. Baik, makasih Mas Adit. Kalau kau bukan anak raja dan kau bukan anak seorang ulama besar, maka jadilah penulis. Itu yang dikatakan ya Ali bin Abi Thalib, dan juga dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Adik-adik yang belum menulis, monggo ayo kita belajar menulis, kita bikin sebuah karya bareng Askia. Sebelum kita tutup acara hari ini, mari kita semuanya ke depan, kita foto bersama. Dan kemudian kalau masih butuh bincang-bincang sama Mas Adit, kita di ruang sebelah ya. Silahkan, monggo, ayo semuanya. Maju ke depan aja, ayo bareng-bareng. Monggo Mas Adit sama Mbak Neni duduk di sini tengah atau oh yang lain berdiri aja ya bareng-bareng. Ayo berdiri semuanya aja. Ayo Dek, Adik. Ayo monggo deket artis. Sebelah sini ya, sebelah sini Dek. Sebagian sebelah sini. Iya. Cukup enggak? Mas Mbak, oke, ya. Terus aku di mana? Nggak apa-apa di sini aja deh. Oke, satu. Oh mana? Oh ya mepet. Ya terima kasih semuanya. Alhamdulillah acara kita hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Mbak Neni sama Mas Adit. Mungkin nanti ada cenderamata untuk yang berkontribusi ya. Sama Mbak Wit aja ya nanti. Baiklah teman-teman, saya akhiri untuk bincang-bincang kali ini. Saya kembalikan ke Mbak Wit. Silahkan Mbak Wit. Monggo silahkan kalau mau.